Buya Dr. Kiai Haji Arzi Asim, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattah alladhi fataha lana futuhal arifin, walhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa minal jahli ilal ilmi wa minal hijabi ilan nuri. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma salli ala abil arwah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Para umara, pimpinan negeri Kota Lombok Timur ya, para ulamanya, tuan guru, masyayikh, habaib, jamaah, siapapun yang hadir, baik yang zahir ataupun yang batin, semoga Allah tulis namanya di pintu-pintu surga Allah, amin. Kita rindu surga bukan karena surga tempat melepas syahwat, tapi di surga berjumpa dengan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu bergelar Al-Habib, kekasih sejati, maka siapapun yang di dalam kolbunya ada nur Allah pasti rindu jumpa dengan sang kekasih. Kerinduan inilah yang ada, saya yakini, pada diri jamaah yang hadir malam ini. Semoga rindu ini dipupuk, jangan dibiarkan dia padam. Malam ini judul kita apa tertulis di situ? Mengenal Allah apa mengenal cinta Allah? Apa beda mengenal Allah dan mengenal cinta Allah? Lain enggak? Judul yang tepatnya mengenal Allah ya, ma'rifah. Kalau mengenal cinta Allah belum mengenal Allah, masih pembukaan itu. Tapi nggak apa-apa, ini judul mungkin biar agak rapi dikit. Puji syukur kita sampaikan, kita hadapkan hati, tawajuhkan kalbu kepada Allah. Semoga Allah menerima syukur ini sebagai bentuk kehambaan yang sejati, amin ya rabbal alamin. Allah hanya pandang kalbu. Siapapun dari bapak ibu saudara saudari, punya pangkat di kantornya, punya kekayaan di rekeningnya, Allah tidak pandang. Yang dipandang hari ini di kolbunya ada nama dia atau tidak. Sudahkah menabung nama Allah di kolbu hari ini? Sudah berapa banyak nabung nama Allah di kolbu? Apakah setara dengan tabungan yang ada di rekening? Kenapa orang nabung di rekening? Karena dia mempersiapkan masa depan. Padahal wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, maka perhatikanlah orang, dia tabungan akhiratnya apa? Tabungan akhirat tertinggi adalah zikru la ilaha illallah. Sudah berapa nabung la ilallah hari ini? Masih kurang? Masih jauh? Waduh, gawat ini kalau begitu. Ini siap-siap kaya apa miskin ini ya. Kata Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu ya. Wahai manusia, Nabi masuk ke pasar, bukan di masjid Nabi bicara.
Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, Nabi lantang di pasar Nabi ngajar, Pak. Wahai manusia, bacalah la ilaha illallah, kamu pasti beruntung. Ini pedagang-pedagang diajak zikir la ilaha illallah. Maksudnya, kalau kalian tidak jujur, tidak ingat Allah sampai ke pasar, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya. Dikira Allah cuma di masjid sama di Mekah. Maka orang-orang kita ini kalau di masjid soleh-soleh benar, kalau di Mekah Masya Allah, pas pulang gak usah pulang, masuk pasar sudah beda, sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling banyak berzikir adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari disebutkan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu yazkurullah, senantiasa menyebut, mengingat Allah, fi kulli, pada setiap ahyan. Ahyan itu jamak dari hin, bermakna waktu, di setiap waktu. Kalau orang kenal Allah, waktu itu bukan yang ada di jam. Waktu itu nafas yang ditarik, nafas yang dikeluarkan, itu waktu. Dan Allah dengan kita urusannya urusan waktu. Makanya di Quran waktu itu disebut dengan sa'ah, qiyamah, al-waqi'ah, ad-dukhan. Itu semua sebutan waktu, masih banyak. Semua ayat yang menyebutkan kiamat itu artinya waktu. Dan waktu itu urusan nafas. Nafas inilah yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hembusannya, maka dia menyebut dirinya anad dahru, akulah sumbernya waktu. Berarti sumbernya nafas juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang senantiasa ingat Allah setiap waktu, berarti lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana? Orang yang hanya sedikit ingat Allah. Jangan dikira iblis itu tidak ingat Allah. Iblis itu ingat Allah waktu ngancam kita Bani Adam. Bahkan iblis itu menentang Allah dan menyebut nama Allah. Demi nama Engkau ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semua. Iblis itu karena bersumpah menyebut nama Rabb, maka dia diberi kekuatan sedikit untuk menyesatkan orang yang tidak berzikir. Maka disebutkan di Quran sifat munafik itu, dan di hadis Nabi disebutkan juga la yazkurullaha illa qalila, itu di hadis. Munafik itu ciri-cirinya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kenapa kita sulit ingat Allah? Karena tidak kenal kepada Allah. Bapak saudara, kalau ada orang buat baik sama kita sekali, kita ingat terus nggak? Betul, benar ya? Ada orang berbuat baik ke kita sekali, Bapak sampai di suatu kampung, nggak ada yang kenal, perut lagi lapar, tahu-tahu ada yang menyelamatkan kita, kita dijamu, kita dikasih makan, dikasih tempat tidur, pasti ingat sampai mati itu. Sekali itu orang buat baik, kita lagi butuh, kita ingat terus. Saya mau tanya, sejak kapan atau pernahkah Allah tidak berbuat baik kepada kita semua? Tidak pernah atau pernah? Pernahkah Allah tidak berbuat baik? Ya? Yang bilang pernah siapa? Pernahkah Allah tidak berbuat baik? Nggak pernah.
Yang meyakini Tuhan pernah tidak buat baik berarti dia nggak kenal Allah. Salah dia dialamatkan kepada Allah. Oleh karenanya, jika kita selalu diberi kebaikan oleh Allah, harusnya lebih sering ingat daripada ingat orang yang ngasih kita tadi. Betul nggak? Ini aklan, belum syara'an ini. Karena akal itu minasyara'. Akal itu bagian dari syariat. La aqla liman la dina lahu, begitu ijma' ulama ahli usul. Tidaklah ada agama bagi orang yang tidak berakal. Oleh karenanya wajib sholat berakal atau tidak? Kapan orang wajib sholat? Ya, orangnya muslim, baligh, akil. Dia baligh tapi nggak akil, baligh tapi tidak berakal, wajib sholat nggak? Betul. Sudah masuk bulan puasa, udah baligh tapi belum berakal, akalnya hilang, wajib puasa nggak? Udah kaya, warisan orang tua tapi tidak berakal, wajib haji umroh nggak? Enggak. Ini yang dimaksud tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kalau ada orang kita bantu dia terus, bantu, setelah dia sukses, ketemu di jalan kita nggak disapa, hari raya dia nggak kunjungan, nggak berhari raya, nggak silaturahim, terus kita ngomongnya apa kalau ketemu, Pak? Nggak tahu diri kau. Tak tahu balas jasa kau. Dulu kau miskin, sekarang kaya lupa diri. Itu sifat Allah dipancarkan sedikit pada orang yang suka memberi, lalu terjadi pada dirinya ada orang yang dia kasih lupa kepadanya, tersinggung nggak? Makanya Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, itu di situ. Bagaimana tidak, detik per detik Allah memberi nikmat. Napas nikmat gak? Masih ingat yang kena covid? Udah lupa ya? Mau dikasih covid lagi? Enggak. Masih ingat yang terkena covid susah napas gak? Waktu itu sempat gak di sini krisis oksigen, tabung oksigen? Pernah? Pasti pernah. Itu mahalnya itu. Gimana? Mau diulang lagi? Makanya Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, kalian ini banyak lupa kepadaku. Ya udah, fa'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian. Allah begitu kalau sudah kesel. Sama kayak bapak-bapak ini kalau udah kesel sama anak, yaudah suka-suka kamu deh, gitu ya. Bener. Inna adzabi lasyadid, ayat lain, azabku sangat pedih. Azab yang diberikan di dunia, jangan dikira cuma hidup melarat. Ada orang datang ke Imam Junaid nanya, wahai Tuan Syekh, saya ini siang maksiat, malam masih bisa tahajud, masih bisa wiridan. Oh, bangga dia. Seandainya itu salah, dalam hatinya, seandainya Allah murka, tentu aku tidak sanggup bangun malam hari. Karena kemarin ada orang nanya kepada Imam Junaid, bagaimana caranya supaya mudah bangun malam hari? Kata gurunya Imam Junaid, kamu kurangi maksiat di siang hari. Yang ini kasusnya lain. Datanglah dia kepada Tuan Syekh, wahai Abu Imam Junaid, aku ini maksiat siang, malam masih tahajud. Oke, nggak ada ngantuk-ngantuk tuh. Ini masih mending ya. Kalau ini bangun tidur cari handphone kan, jujurlah ya, bangun tidur cari handphone nggak? Betul ya? Gimana mau jadi ahlullah ya? Apa jawaban Imam Junaid? Betul, engkau masih sanggup bangun malam hari karena itu tabiatmu. Kelelawar juga bangun malam hari, burung hantu juga bangun malam hari, jangkrik juga malam hari. Bukan engkau lebih hebat, tapi engkau rasakan kata Allah anka lazzatal munajah, Allah putus darimu kelezatan bermunajat. Allah putus kelezatan apa?
ya, zikirnya nggak nikmat, hambar, sholatnya tidak khusyuk. Baca la ilaha illallah, lidah baca, pikiran kemana-mana. Kita begitu semua ya, hampir semua ya. Kayak gitu merasa Tuhan sudah di dalam diri ya. Baik, kita baca suratul Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya nusin suratul. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Untuk mengenal Allah, pintunya hanya Rasulullah SAW. Kenal itu bahasa Arabnya ma'rifat. Ma'rifat itu sinonimnya ilmu. Makanya ayatnya menyebutkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, maka ilmuilah, maka bermakrifatlah, annahu, bahwasannya dia Allah, la ilaha illahu. Maka sebelum terbit la ilaha illallah sudah ada annahu. Annahu, apa arti annahu secara harfiah? Anna, bahwa hu, dia. Anna, bahwa hu itu nama Allah, Pak. Sebelum baca la ilaha illallah terbit sudah nama hu. Oleh karenanya jangan heran di dalam Al-Quran lebih dari 20 ayat la ilaha illahu, bukan la ilaha illallah. Wa ilahukum ilahu wahid. Terus la ilaha illahu. Tidak disebut lafaz Allah di situ. Wa ilahukum, dan ilahmu. Apa perbedaan ilah dengan Rabb? Ilah al-ma'bud, al-mahbub, al-maqsud, yang dicinta, yang dituju. Itu artinya al-ilah. Sudah cinta Allah belum? Bagaimana mau cinta kalau tidak kenal? Apa ciri orang kenal? Mengenal namanya, mengenal sifatnya, lama-lama kenal zatnya. Kenali namanya, dia akan berkenalan dengan sifatnya. Kenali sifatnya, yang punya sifat akan mengenalkan rahasia zatnya. Tapi karena rahasia tidak boleh dibuka, karena kasfu sirri rububiyah kufrun, menebar ember, membuka rahasia rububiyah itu kufur. Kufur itu bukan berarti orangnya kafir, tapi orang ini akan menyebabkan orang yang mendengarnya kufur. Dan sudah berapa banyak kajian-kajian makrifat yang dibuang, yang dibuka, yang ditebar bukan pada tempatnya, tidak dibungkus dengan dalil yang pas, dengan kaidah-kaidah ahlus sunnah yang tepat. Apa yang terjadi? Bukannya bertambah menjadi hamba, malah si hamba merasa jadi Tuhan. Itu yang terjadi hari ini ya. Bagaimana Pak, kalau baju Pak Pol PP ini saya ambil alih terus saya bilang ini bajuku, marah nggak Pak? Kopiah Bapak saya ambil terus bilang ini kopiahku, marah nggak? Marah. Mobil Bapak saya pinjam 3 hari, habis itu saya katakan ini mobilku, marah nggak? Marah. Ini ada orang mengambil uluhiyahnya Allah, kira-kira gimana? Sehingga mengatakan tiada dalam diriku kecuali Allah. Nauzubillah, subhanahu. Kalau ada di dalam dirimu Allah, berarti engkau lebih luas daripada Allah. Betul nggak? Maka kalimat ini salah satu terjemahan yang kurang pas sebenarnya. Di dalam dirimu hanya nur Allah, nama Allah, bukan Allah itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah, dengan menyebut nama Allah,
tatmainnul qulub, kolbu jadi tenang. Tidak ada kalimatnya dengan menyebut zat Allah di dalam dirimu, zat Allah, nggak ada lafaz ayat begitu. Oleh karenanya lebih dari 3 sahabat Nabi mengatakan, Abu Darda, Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, la tatafakkaru fi zatillah, jangan pernah engkau memakai pikiranmu untuk menyentuh zat Allah, untuk memikirkan zat Allah, karena pikiran wilayahnya bukan zat. Pikiran wilayahnya adalah perbuatan Allah, af'alnya Allah. Maka di Quran disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Orang-orang yang mengingat Allah berdiri, duduk, berbaring, dan mereka disebut ulul albab, mereka itu yatafakkarun, mereka tafakkur. Tafakkur itu bukan pada zat, tafakkur itu pada khalqillah. Apa arti khalqillah? Ciptaan itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi otak ini enggak punya hak membicarakan zat Allah, akal ini tidak sanggup membicarakan zat Allah. Akal ini hanya sanggup mengenal perbuatannya. Akal yang ini, kalau akal kolbu lain lagi, kalau akalnya ruh lain lagi, kalau akal bertingkat-tingkat. Tapi kalau idza utliqal aqlu fa aqlu zihnika, jika disebut akal maka akal ini yang dimaksud banyak orang. Kok jadi serius Pak ya? Yaudah kita slow dikit lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, ma'rifatilah. Jadi bermakrifat sebelum berkalam. Fa'lam annahu la ilaha, sebelum baca la ilaha illallah ngaji nama dia dulu, sifat dia dulu. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita ini tidak menikmati zikrullah? Karena kita tidak mengenal yang punya nama. Kenapa Bapak Ibu semangat ikut ke suatu majelis tapi tidak tertarik ketika ada satu baliho majelis yang lain? Karena kita tidak kenal siapa yang ngisi. Paham? Kalau kita lihat, oh si Anu yang ngisi Tuan Guru Fulan, aku kenal, kajiannya bagus, datang ah. Karena kita kenal, kita tertarik. Coba kiaskan ini kepada kias yang lebih besar. Kenapa orang tidak tertarik berzikir lama-lama, tapi tertarik buka handphone lama-lama, tertarik buka YouTube lama-lama, tertarik buka Facebook lama-lama, tertarik buka Instagram lama-lama, TikTok lama-lama? Apa sebabnya? Karena tahu cara memainkan benda-benda itu, orang jadi nyaman. Tahu-tahu sudah 1 jam. Betapa betul ya, benar baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sudah dekat kiamat, yataqarabuz zaman, maka waktu terasa pendek. Tahu-tahu sudah habis, tahu-tahu sudah besok lagi, tahu-tahu sudah tahun, tahu-tahu sudah 2 tahun. Kayaknya waktu pandemi dunia sudah mau kiamat. Itu yang datang ngaku jadi Imam Mahdi kepada saya lebih dari 20 orang. Ingin jadi penyelamat dunia, tapi ternyata dia kena COVID juga. Sama juga kayak kita kena COVID ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cepat sekali terjadi. Kenapa? Karena kita tahu cara memainkan, kita tahu cara mengisi waktu. Jika orang mengisi waktu dan tahu cara mengisi waktunya, hari sehari terasa sejam, sebulan kayak baru kemarin. Ya,
Setahun lalu, 2 tahun lalu, sebentar sekali rasanya. Kita ini deg-degan, orang mau haji, ternyata nggak berangkat ya. Ada yang berangkat, kita deg-degan, atau udah selesai musim haji. Cepat sekali. Kalau di dunia keartisan itu, artis-artis atau musisi, vokalis-vokalis, sekarang kalau lagunya booming itu cuma tahan 2 bulan 3 bulan, habis itu hilang. Kenapa lagu-lagu lama itu bertahan lama di kepala kita? Karena di zaman itu memang susah, orang mau rekaman tuh susah. Jadi orang kalau dengerin 1 lagu, 2 lagu, 1 album setahun. Maka bapak-bapak ini pasti ngomong, lagu-lagu sekarang kok gak ada yang menarik ya, bentar dong deh hilang. Ya iya, kalau anak muda sekarang nggak begitu dia. Emang lagu yang menarik kayak gimana beh gitu ya Pak, dia dengerin aha kuno, bagi dia lagu kita kuno Pak. Mereka punya cara untuk mengisi hidupnya. Orang-orang tua khawatir anak-anaknya hidup nanti masa depannya gimana, tapi anak-anak muda santai aja tuh, cuek-cuek aja, masih main handphone aja tiap hari. Kita aja yang cemas, anak-anak kita nggak cemas. Kenapa? Mereka tahu sedang bermain dengan alat apa. Coba analogkan, kiaskan. Jika waktu terasa cepat karena kita tahu cara main smartphone, main aplikasi-aplikasi. Kalau orang tahu cara mainkan kolbu, zikir 2 jam rasanya 2 menit. Kalau orang tahu rasa manisnya bermakrifat, ngaji makrifat kepada Allah, orang tidur jam 12 dia bangun ngaji makrifat sampai subuh. Nonton asik gak Pak? Sekarang nonton apa tuh yang ngelucu-ngelucu di YouTube itu, apa namanya? Apa? Stand up comedy. Bener ya? Asik gak? Tahu-tahu udah 1 jam. Lebih asik ngaji nama Allah, sifat Allah daripada itu. Dan ini kami sudah praktekkan bertahun-tahun Bapak Ibu, alhamdulillah. Kawan-kawan saya itu kalau mulai ngaji jam 11 atau jam 12, tahu-tahu udah tarhim subuh, kita baru 1 nama atau 2 nama Allah. Asik. Kenapa asik? Semakin dibuka rahasia 1 nama, semakin kita rindu kepada yang punya nama, semakin rindu lagi dengan nama-nama yang lain. Tahu-tahu sudah tarhim jam 12, tahu-tahu udah jam 4 Pak. Ya, saya tanya, istri kalian marah nggak? Kalian ngaji begini istri ditinggal? Ya insya Allah, doain Buya katanya. Ternyata ada juga yang marah. Ya, wajar kan, istri ini kadang pengen ditemani juga. Maka yang lagi sibuk-sibuk senang mengaji, jangan lupa juga hak istri di rumah ya. Yang senang, yang teman-teman ahbab tabligh yang senang khuruj lah, tapi jangan lupa hak di rumah. Yang senang kajian-kajian tariqah, suluk, khalwat, silakan khalwat, tapi jangan lupa hak anak dan istri untuk dibersamai ya. Saya ngomong begini belum tentu juga berhasil Pak. Sedang berjuang juga menyesuaikan ya frekuensi kolbu kita dengan pasangan anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang makan Allah, oleh karenanya para imam kita merumuskan satu kalam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, bermakrifat dulu, baru engkau berkalam, baru engkau beramal. Dan itu dirumuskan oleh imam ahlus sunnah, imam sunnah, imam hadis, Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Pernah dengar Imam Bukhari? Imam Bukhari itu bukan dia hanya ahli hadis, dia juga mengerti ilmu ma'rifatullah. Dia juga sangat faham ilmu ini, dan dia sudah biasa mimpi jumpa Rasulullah SAW. Saya kaget ketika ada beberapa gus-gus muda, habib-habib muda, kiai-kiai pantaran kita di atas sedikit, menolak menceritakan mimpi jumpa Rasulullah SAW. Bahkan mengklaim ciri orang jumpa Nabi nggak pernah cerita. Kalau kita balik, ciri orang nggak pernah jumpa Nabi, dia nggak bisa cerita. Dan ciri orang pernah jumpa Nabi, dia tahu cara bercerita.
dan terlihat mana orang yang berbohong, mana yang tidak berbohong. Imam Bukhari bercerita dia jumpa Rasulullah SAW secara rohani. Kata Imam Bukhari ini lahir sekitar 194 Hijriah, Nabi wafat tahun 11. Berarti kalau jumpa rohani apa fisik? Rohani. Kata Imam Al-Bukhari, ra'aitu Rasulullah SAW fil manam. Aku jumpa Rasulullah SAW dalam tidurku, mimpi. Beliau berjalan di satu tempat, lalu bekas jalannya itu, telapak kakinya, aku juga jalan di tempat itu. Esok pagi aku datang kepada guruku, minta ditakbir. Kata guruku, satakunu anta akmalan nas ittiba'an lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akmaluhum difa'an anhu. Kamu akan menjadi orang yang paling sempurna ikut baginda dan paling kuat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari cerita nggak? Cerita, ditulis di kitab. Imam Tabarani, Imam Ahlus Sunnah, ahli hadis, punya kitab hadis banyak, salah satunya Mu'jam Al-Mu'jam Al-Kabir. Beliau bingung satu hadis maknanya gimana, kualitasnya apa. Jumpa Nabi dalam mimpinannya, ya Rasulullah, ini hadis aku bingung, kata guruku, ini dhaif, kata temanku, sahih, yang benar yang mana? Kata Nabi sahih. Maka bangun tidur bilang, ini hadis sahih. Tapi kayak gitu kan gak bisa semua orang ya. Itu namanya tashih bil kasyaf, menilai suatu hadis benar berdasarkan mimpi. Maksud saya bukan kita mau ember cerita mimpi Nabi ya. Kalau kata Allah Ta'ala, adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Tuhanmu ceritakan. Nikmat di dalam tidur adalah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat di alam ini dapat materi, jumpa orang-orang soleh, jumpa pemimpin-pemimpin yang adil, itu nikmat, ceritakan. Jadi boleh antum ini foto dengan orang soleh, dengan guru dan pemimpin yang adil, terus posting, itu bagian dari syukur nikmat. Tapi jangan kebangetan ya. Jangan dijadikan itu jadi tren. Bapak Ibu saudara-saudari yang muliakan Allah, kalimat ini menjadi kaidah kita, jangan beramal kecuali ada ilmunya. Maka saya sering sampaikan, kalau ada orang menghormati sesuatu yang dia tidak kenal, itu orang cerdas apa bodoh? Hah? Dia menghormati sesuatu, seseorang yang dia nggak kenal, itu bodoh apa cerdas? Udah berapa puluh tahun sujud, ruku, sudah kenal belum kepada yang disembah? Jangan-jangan kita sedang menyembah diri kita sendiri. Ada hajat, sholat, bagus. Tapi sholatnya bukan untuk nyembah Allah, sholatnya cuma karena ingin menunaikan hajat diri yang hina ini. Lagi pengen beli rumah, beli mobil, beli motor, lagi mau bayar utang, baca sholawat, bagus. Kan soleh itu ya. Soleh kata siapa? Soleh kata siapa? Imam-imam auliaullah tidak ada yang mengatakan itu soleh. Imam Syazili mengatakan apa? Ciri-ciri orang yang dimurkai Allah, amal-amal akhirat dipakai untuk urusan dunia. Tapi kita sholawat, rezeki kita dimudahkan. Bagus gak? Tujuan sholawat ngapain? Supaya rezeki lancar atau supaya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hari ini kebalik gak? Orang sholawat hari ini untuk apa? Cinta ke Nabi. Jadi kita zikir itu bukan karena kita kenal kepada yang dizikirkan, tapi kita masih mengenal diri yang fana, belum mengenal diri yang bako. Diri ini ada yang dibakokkan Allah. Mana diri yang dibakokkan, yang dikekalkan Allah, diri yang mana? Tubuh yang ini atau yang batin? Roh yang batin. Allah sendiri yang mengatakan,
Maka yang mati itu hanya jiwa, nafs, ruh tidak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati, ruh tidak pernah mati, Bapak Ibu. Ruh itu hanya terhijab, terhalang, dia tidak pernah mati. Nyambung? Berarti kalau ada orang meninggal, disebut meninggal itu istilah kayaknya yang menerjemah nih wali Allah. Mungkin dulu dia belajar kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, terus menulis kitab Melayu, diterjemahkanlah makna wafat itu meninggal. Ruh meninggalkan tubuh, ruh yang Allah abadikan meninggalkan tubuh yang fana. Itu yang sebenarnya. Jadi ternyata pencipta bahasa Indonesia ini wali juga kayaknya. Betul, bapak bahasa Indonesia disebut Raja Ali Haji. Sebenarnya bapak bahasa Indonesia bukan beliau, lebih tepatnya Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri Aceh. Ya, cuma bahasanya agak sedikit terlalu lama. Raja Ali Haji sudah agak sedikit lebih modern. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kita selama ini zikirnya bukan karena ingin mengingat Allah. Zikir kita, sholat kita masih untuk ini, tubuh yang fana ini. Itulah asbabnya sholat kita nggak layak diangkat, belum layak diangkat. Coba, ada orang hormat sama kita bukan karena dia menghormati kita, tapi karena dia ada sesuatu yang dia mau minta. Itu hormat sebenarnya atau orangnya modus? Tahu modus nggak? Ada niat lain. Saya hormat sama Pak Ustadz nih, tapi bukan karena saya takzim dengan Pak Ustadz, karena saya mau ada proposal. Itu hormat atau modus? Modus. Dia ada niat yang bukan itu. Kalau kita tahu isi hati orang yang nyapa kita, yang hormat ke kita, bahwa dia hormat bukan karena menghormati, tapi karena ada maksud, kita seneng nggak sama orang itu? Seneng nggak? Seneng, Pak? Bapak tahu nih niat dia bukan menghormatin Bapak, tapi karena ingin ngambil dalam dompetnya itu. Dia hormat karena ingin digratisin. Berarti dia hormat bukan karena kita terhormat. Respect gak sama orang begitu? Gak. Allah tahu gak? Orang sholawat, orang zikir, zikir supaya sakti, la ilaha illallah supaya debus, baca bismillahilladzi la yadurru supaya tidak tembus, ya begitu ya. Baca nih la ilaha illallah satu nafas supaya kau tidak tembus oleh sihir. Jadi dia baca la ilaha illallah bukan karena Allah, tapi supaya tidak kena sihir. Masih begitu kita? Jujur aja ya. Mau nggak zikirnya menjadi jalan menuju Allah? Mau? Mau. Ini metode boleh dibagi karena dia tidak perlu ditalkinkan. Kalau yang talkin bayat ambil kepada mursyid tempatan di sini. Saya yakin jika ada mursyid, ya, jangan pelit juga, kasihlah muridnya zikirnya. Tapi murid juga harus tahu diri. Ini nama Allah la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi, maka pantaskan diri untuk mengambil ilmu zikir la ilaha illallah. Ini hadiah dari seorang imam yang hidup di abad ke-7 Hijriah, namanya Imam Najmuddin Al-Kubra. Siapa nama imamnya? Imam Najmuddin Al-Kubra punya kitab judulnya At-Turuqu Ilallah. Jalan-jalan terdekat menuju kepada Allah. Setelah dia menyebutkan bahwa beberapa ada jalan namanya taubat,
Ini kita ringkas, ada 10 jalan dia sebutkan, saya ringkas 2 aja untuk jamaah malam ini, hadiah dari Al-Fakir untuk semua ya. Kami terhubung kepada Najmuddin Kubra melalui silsilah Maulana Khalid An-Naqsyabandi Al-Kubrawi. Jadi jalurnya lewat Naqsyabandiyah dan Kubrawiyah. Beliau mengatakan la ilaha illallah ma'jun. Zikir la ilaha illallah itu obat. Obat apa? Resep apa? Ketika engkau baca la ilaha illallah, maka di dalamnya ada 2 rahasia. La ilaha rahasia nafi, nafi itu meniadakan. Yang kedua illallah rahasia isbat. Sekedar nafi isbat orang ahli bahasa tahu, tapi apa yang belum diketahui ahli bahasa, ini yang mau dibahas oleh Imam Najmuddin. Orang Lombok biasanya suka nama itu, Zainuddin, Najmuddin, Syihabuddin ya. Syekh Maulana pendiri Nahdlatul Ulama Zainuddin. Ini kayaknya Thariqat Kubrawiyah cocok di sini sepertinya ya. Al-Imam Najmuddin, beliau ini dapat gelar yang ngasih Rasulullah. Kata dia, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku jumpa Nabi, bukan lagi tidur, lagi ngaji. Kata dia, hadartu majlis Syekh Abu Tahir As-Silafi bil Iskandariyah. Aku hadir di majlis Imam Abu Tahir As-Silafi, ahli hadis. Ahli hadis Imam Bukhari zaman itu. Imam Bukhari sudah wafat, tapi yang selevel Bukhari di zamannya namanya Abu Tahir As-Silafi, bukan As-Salafi Pak ya. Abu Tahir As-Silafi ini lagi ngajar hadis, ada satu orang namanya Najmuddin. Dia tiba-tiba berpindah alam ketika Imam Abu Tahir baca hadis. Yang dia lihat bukan Abu Tahir yang membaca, yang dia lihat Rasulullah hadir. Dia berdialog lah, bertanya. Dalam salah satu dialognya terjadilah hadiah dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku namakan engkau dengan julukan Abul Jannab. Abul Jannab artinya orang yang dijauhkan dari cinta dunia dan akhirat, dia hanya cinta kepada Allah. Maka dia tersadar, ini orang masih sadar, tapi sadar di atas sadar, sadar di dalam sadar, bukan mimpi. Ini Imam Sunnah. Imam Zahabi mengatakan Najmuddin Kubra Syafi'iyan imamun fi sunnah, seorang yang bermazhab Syafi'i dan imam fi sunnah. Ada seorang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis kitab ya, Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi. Kalau yang depan Ar-Razi juga, tapi bukan penulis tafsir yang itu. Dia ini ketua majelis ulama di negeri Khurasan dan Mawara an-Nahar, yang sekarang ujungnya Iran masuk ke Uzbek, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, itu masuk di situ. Itu ketua ulamanya dia, lebih dari ketua MUI Pak. MUI ini kan organisasi kumpulan ormas-ormas, tapi kalau ini langsung hampir setara dengan Perdana Menteri. Semua kiai datang sowan kepadanya, tapi ada seorang kiai tidak datang, namanya Najmuddin Al-Kubra. Ditanya sama Fakhr Razi, ini kemana ini orang, kok nggak datang, kok nggak sowan ke aku? Ternyata ini kiai kalau ada yang nggak sowan ke dia, nanya juga deh Pak, ada apa gerangan, apa dia lebih dari aku? Terus orang bisik, hati-hati Tuan Syekh, itu wali Allah. Dia dengar nama wali Allah, langsung kemudian berdiri, ayo langsung kita sowan ke dia. Langsung dia turunkan egonya. Sampailah di negeri Khawarizm. Di Khawarizm jumpa Imam Najmuddin Kubra. Dia takjub, ini orang kalau zikir nyebut nama Nabi nangis, setiap sebut nama Allah langsung tertegun. Yang disebut dalam hadis Imam Bukhari, sab'atun yazilluhumullah yawma la zilla illa zillu, 7 golongan yang Allah akan lindungi nanti di akhirat dengan perlindungan yang tidak ada zil, naungan kecuali naungannya, bayangan kecuali bayangannya.
Yang terakhir apa? Rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang ingat Allah dalam keadaan khalwat. Fafadat dumu'uhu, air matanya mengalir. Imam Fakhrul Razi udah nulis kitab setebal-tebal itu, nyebut nama Allah nggak nangis-nangis, nyebut nama Rasulullah nggak rindu-rindu. Maka dia tanya, wahai Tuan Syekh, wahai Najmuddin, apa yang membuat engkau sampai di makom ini? Apa jawaban Najmuddin yang ilmunya nanti kita bagi dua? Apa kata Imam Najmuddin? Tinggalkan posisimu sebagai ketua para ulama, duduk di sini bersamaku. Berat gitu Pak. Imam Fakhrul Razi itu Pak punya 40 dayang doang, bininya 4. Itu dia punya kendaraan, kudanya puluhan, kudanya 40 ya, ontaknya sekian puluh, belum lagi dia punya ternak. Maka ulama-ulama wong cilik benci sekali sama dia. Sesama Syafi'i tapi beda masa, namanya Ibnu Katsir. Pernah Ibnu Katsir itu benci sekali sama dia, padahal nggak jumpa benci, kan aneh juga tuh, kena gosip. Ya, ternyata ulama ini juga ada gosip juga di antara kiai, ya nggak? Aku aja kiai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Najmuddin? Tinggalkan kondisimu hari ini yang hidup bergelimang kemewahan itu sesaat saja, nanti balik lagi situ. Tinggalkan posisimu sebagai sultanul ulama, rajanya ulama. Tinggalkan sesaat saja, sehari 2 hari aja. Duduk di sini bersamaku, jadi murid, kira-kira begitu. Tinggalkan jubah-jubah keulamanmu, tinggalkan jubah-jubah keilmuanmu, duduk di sini. Aku bimbing kepada Allah, aku bimbing kepada Rasulullah SAW. Kata Imam Fakhruddin, gelarnya Fakhruddin Pak, kebanggaan agama. Waduh Tuan Syekh, kalau itu aku tak sanggup, aku masih sibuk. Kata siapa? Fakhrul Razi. Maka besar kemungkinan di jilid 1 dia bicara tentang Al-Ismul A'zam, menjelaskan besarnya nama Allah dan Hu, itu setelah jumpa dengan Najmuddin Al-Kubra. Kenapa? Karena yang membahas ilmu rahasia Hu dan Allah, bahkan itu yang jelasin Imam Najmuddin Kubra dalam kitab dia Fawaihul Jamal. Lepas dari itu, apa thariqah yang dia bagi? Ada 10, kita ringkas malam ini 2. Yang pertama, jalan terdekat menuju Allah adalah at-taubah. Bukan tobat-tobat yang dipahami sebagian orang, enggak Pak. At-taubah itu al-khuruj minaz dzunub, keluar dari lingkaran dosa. Dosa itu bertingkat Bapak Ibu saudara sekalian. Yang Bapak Ibu sebut tidak dosa, itu mungkin dosa oleh wali Allah. Ya, coba perhatikan. Jadi tingkatan manusia itu kata Imam Najmuddin ada 3. Akhyar, abrar, auliaullah, arifina billah. Apa? Ulangi. Akhyar, abrar, aulia Allah atau al-arifina billah. Ini 3 tingkat bagi dia. Kalau akhyar, orang dia ketika ibadah berharap hajat dia ditunaikan, baik hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Bagi orang awam, umroh berkali-kali, sholat berjamaah 5 waktu, lalu berdoa semoga dapat kebaikan dunia akhirat, rezeki dilancarkan, umur dipanjangkan. Wah, itu dunia semua tuh. Itu sudah soleh, sudah disebut orang dekat kepada Allah. Tapi bagi orang yang abrar itu dosa adab. Kenapa? Tidak pantas solat yang sedemikian begitu nggak khusyuk dijadikan cara untuk meminta kehidupan yang layak, nggak pantas.
Sholatnya tadi isya khusyuk nggak? Jujur aja. Enggak. Pantas nggak itu diterima Allah? Jujur aja Pak. Pantas nggak itu naik hadirat Allah? Pantas nggak? Kita akui, maka kita istighfar setelah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dibaca apa? Astaghfirullah. Ini dia. Ini jalan terdekat kepada Allah. Maka di Quran surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah, jika selesai salat maka berjalanlah di muka bumi, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ujung ayatnya apa? Wadhkurullaha katsira. Tetaplah zikir banyak-banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Maka selesai assalamualaikum, selevel Nabi minta ampun. Kita kan sudah merasa kayak digugurkan semua dosa kita dengan sholat. Tapi bagi kelompok yang kedua, al-abrar, dia merasa sholatnya belum khusyuk, maka dia minta ampun karena palanya sujud, hatinya belum sujud. Itu yang diistighfarkan kepada Allah. Kepalanya, punggungnya ruku, tapi hatinya belum betul-betul hormat kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana kira-kira? Kayaknya nanti habis sholat tahajud kayaknya pada tobat semua nih. Habis subuh, udahlah subuh jam 6 ya kan, gimana nggak tobat? Kata Nabi, jika engkau bangun malam hari sholat, ghalabakan naum, tidur mengalahkanmu, jangan lanjutkan sholat, duduk sejenak atau jalan sejenak. Nabi itu kalau malam hari tidak hanya melulu di atas sajadah Pak. Baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nabi kalau malam hari keluar sejenak memandang ke langit, lalu Nabi baca Rabbana, yang surat akhir surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dipandang langit, dipandang bintang-bintang, dipandang bulan, dipandang awan, dipandang penjuru alam semesta. Ya Allah, ini tidak mungkin satu bintang berkedip itu sia-sia, nggak mungkin angin berhembus ini sia-sia, nggak mungkin gelap ini sia-sia. Kenapa ada zikir tahajud? Kita ini kalau terang gini, kita sulit fokus, otak kita terganggu oleh pandangan mata. Makanya kalau tahajud jangan pakai lampu yang terang, lampunya temaram. Tahu temaram? Agak redup-redup dikit. Ini yang pesan Imam Ghazali, Bapak Ibu. Ini Thariqat Ahlus Sunnah wal, ini bukan ajaran sesat nih, bukan. Jadi kalau ingin kolbunya fokus, kurangi gangguan yang mengganggu kolbu. Gangguan kolbu yang paling dahsyat, gangguan yang muncul dari pandangan mata. Maka handphone jauhkan 7 meter Pak. Kalau perlu di off kan, ambil tasbih ya, kita keluar sejenak, pandang alam, baca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan di hadis Abu Daud, di Bukhari juga ada, baca subhanallah 10, istighfar 10, la haula 10, la ilaha illallah 10. Namanya conditioning, mengkondisikan hati, baru masuk ke sajadah. Duduk, baru hilang ngantuk, sholat. Jangan paksakan diri lagi ngantuk-ngantuk sholat, itu nggak afdol, nggak afdol. Apalagi yang ikut yang ada thariqah berkhalwat suluk, kepikirannya macam-macam, berserabut, itu hentikan zikirnya, keluar ngopi sebentar ya, ngopi-ngopi sebentar, hilang, masuk lagi ke tempat dia berzikir. Kelompok kedua ini al-abrar, yatubuna, mereka bertobat karena mereka merasa persembahan dari dirinya tidak sempurna. Mau selama-lamanya jadi akhyar, jadi orang awam? Mau selama-lamanya jadi orang awam? Nggak apa-apa. Sebagian besar saudaraku ini tidak mampu baca kitab kuning, tidak mampu bahasa Arab, nggak apa-apa.
Tapi jangan selama-lamanya membiarkan diri kita sholatnya nggak bener. Kan nggak ada kewajiban Bapak ini harus bisa baca kitab, kan nggak kan kita punya kitab sendiri di sini. Iqra kitabak, ya, kita punya kitab rohani, kitab kolbu kita ada. Banyak orang pintar baca kitab kolbunya gelap karena merasa sudah ahli kitab. Makanya kita yang bisa baca kitab ini, para kiai tuan guru, disindir di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab. Itu kan sindiran. Yang dipanggil ahli kitab Nasrani dan Yahudi, tapi sebenarnya untuk kita itu. Yang menentang Nabi paling banyak orang biasa atau ahli kitab. Ahli kitab. Nanti perhatiin Pak, jika Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, nah ini ada yang bilang Muntazar Syiah, enggak lah ya, Syekh Abdullah Ghumari, guru dari Maulana Zainuddin, Syekh Abdullah Ghumari, ahli hadis, itu nulis kitab Al-Mahdi Al-Muntazar wa huwa min ahli sunnah. Dia ahli sunnah. Sembarangan nyebut istilah Syiah ya. Emang kita nggak ngerti Syiah menurut dia. Ya, kadang-kadang kita agak belagu di situ Pak ya. Kalau ada orang sok-sok tahu satu ini kemudian mengalamatkan, itu gregetan kita Pak. Tapi bukan sombong, cuma gaya-gayaan aja. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini kelompok yang kedua ini tidak membiarkan dirinya puas dengan amal-amal yang zahir yang kualitasnya tidak bagus. Inilah yang diistighfarkan. Coba mulai minimal level 2 ini ya. Minimal malam ini semua naik kepada kelas kedua, mengistighfarkan sholatnya yang tidak khusyuk. Bener nih gak khusyuk sholatnya tadi? Serius? Ya udah istighfar lah. Astagfirullah, astagfirullah. Apa yang kita istighfarkan? Ampunkan kami ya Allah. Itu terjemahan awam. Istighfar, astaghfiru. Apa maknanya? Ya Allah, aku memohon tutuplah aibku. Itu makna istighfar. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, artinya talabul ghafar ay talabus sitr, memohon agar Allah menutupi aib kita di sisinya. Kalau Allah tutup berarti aibnya hapus. Bahasa Melayu, bahasa lamanya, bahasa Jawi kata orang dulu, ampun, mohon ampun ya Allah. Gimana? Makna istighfar apa? Makna istighfar? Tolong tutup aibku, bukan dari makhluk, dari Khalik. Kalau orang awam istighfar dari maksiat karena takut maksiatnya ketahuan orang, itulah barsisa 500 tahun beribadah ternyata masih akhyar, belum abrar. Maka ketika dia terjebak maksiat, dia takut maksiatnya terekspos. Dia takut kepada makhluk yang tadi menganggap dia orang suci, sekarang menganggap dia, kau ini orang paling busuk sealam semesta. Dia takut dihujat. Jujur, kalau maksiat takut gak ketahuan orang? Jujur, takut? Betul. Maka minta ampunlah kepada Allah, karena takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Nah, itu sudah naik pangkat tuh. Mengistighfarkan istighfar, inilah amalan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah qaddasallahu sirrahal aziz. Apa kata Sayyidah Rabi'ah? Astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, aku mohon ampun, minta maaf, tolong tutupi aibku. Apa aibku ya Allah? Aibku adalah aku minta ampun sekarang bukan karena malu kepada Engkau, tapi malu kepada hamba-hambamu. Itu istighfar fil istighfar. Istighfar di dalam atau istighfar alal istighfar, mengistighfarkan istighfar kita. Ini level berapa? 2. Coba mulai Pak ya, nanti setiap hari Nabi istighfar berapa kali? 100. Kira-kira kalau kita pantasnya berapa? Bid'ah itu. Nabi 100, ente kok 1000? Ya 100 juga lah.
Nabi 100 ya kita 100 juga. Yang dicontoh siapa kalau bukan Nabi? Nabi itu masih perlu istighfar? Enggak perlu istighfar, tapi Allah mengatakan wastaghfir lidzanbika. Masih surat yang tadi, surat Muhammad di 19. Mohon ampunlah terhadap zanbuk, lidzanbika, terhadap dosamu hai Muhammad. Ada seorang imam, dia alim sekali di kalangan Ahlus Sunnah, tapi di bab ini dia tergelincir dari akidah Ahlus Sunnah. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Apa kata dia? Ayat ini dalil, ini jilid 4 dalam Majmu' Fatawa. Silakan dicari kalau nggak percaya, baca aja sendiri ya nggak? Di Majmu' Fatawa jilid 4 disebutkan di situ apa? Ini dalil, ini disebutkan beberapa dalil. Salah satunya ini dalil bahwa Nabi Muhammad pun berdosa, maka Allah mengatakan kepadanya, mohon ampunkanlah terhadap dosamu. Dan dia mengatakan betullah bahwa para nabi tanpa terkecuali Nabi Muhammad SAW juga berdosa, tapi dia mengatakan dosa kecil, bukan dosa besar. Dia sedang bermukhalafah dengan ulama Ahlus Sunnah yang sudah bersepakat bahwa Nabi hanya mungkin pada dirinya al-khata' wa nisyan, bukan azan, bukan al-isyan. Nabi itu yang mungkin keliru atau salah, bukan kedurhakaan atau dosa. Terus jika ada ayat wa asa adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Tuhan, ini mesti dipahami dengan ilmu Imam Najmuddin Kubra. Apa itu? Amal baik menurut orang awam masih dosa menurut orang yang abrar. Abrar ini orang-orang yang sudah terpilih, murid salik. Menurut orang awam minta ampun kepada Allah supaya terbuka masalah kita. Nih mohon maaf, nih ustadz-ustadz nih kebanyakan kalau khutbah istaghfiru, mohon ampun lah, pakai hadis-hadisnya bener. Orang yang banyak istighfar Allah keluarkan dia dari masalahnya. Yang dibayangkan oleh orang masalah itu utang, ya, kalah berpolitik, cekcok rumah tangga. Bukan itu. Masalah sebenarnya adalah dosamu itu. Jadi masalah kita itu dosa. Makanya ijma' ahlullah, ini ahlullah ya, bukan ijma' ahli fikih. Wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Engkau merasa dirimu wujud, itu adalah dosa. Engkau merasa dirimu berilmu, engkau merasa dirimu ahli zikir, engkau merasa dirimu ahli solat, engkau merasa dirimu mursyid, engkau merasa dirimu kiai, merasa dirimu ahli ibadah, pak haji dan segala macam, zanbun, itu dosa. Dosa menurut siapa? Al-abrar. Menjelang dia masuk ke level yang tertinggi, al-khawas, al-arifun, al-awliya. Jadi tobat kita sudah naik level belum? Sudah naik ya, coba ikuti sama-sama ya, nanti diulang di rumah. Astaghfirullahalazim, sama-sama. Astaghfirullah, sama-sama. Astaghfirullah, ya Allah. Ikuti, ya Allah, ampuni dosaku karena merasa ahli ibadah. Ya Allah, ampuni dosaku di dalam solatku, karena jangankan di luar solat, di dalam solat pun kami masih lalai mengingat Engkau. Ya Allah, ampunkan diriku yang masih merasa berilmu, yang masih merasa ahli ibadah. Ya Allah, ampuni dosaku karena aku beribadah kepadamu tapi niatku untuk kemewahan dunia. Astaghfirullahalazim. Nah, pakaikan lafaz itu dengan bahasa masing-masing.
pakai bahasa Lombok juga boleh, ya, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa apa aja boleh. Sebutkan bahasa itu, katakan, akui, itulah yang disebut an-nadamu taubah. Kata Nabi SAW, hadis sahih, engkau menyesal, engkau mengaku salah, itulah ruhnya taubat. Jadi apa ruh taubat? Nah, ini kalam kami al-faqir. Ruh taubah an-nadam, berdasarkan hadis sahih itu. Ruhnya taubat, engkau mengaku salah, engkau tidak menyalahkan orang, tapi engkau menyalahkan diri. Itu ruhnya taubat. Maka jika benar yang hadir malam ini adalah ahli taubat, yang diterima taubatnya di sisi Allah, dan dia adalah orang-orang yang terbaik di antara manusia, karena kata Nabi, wa khairut tawabin wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat, orang yang mengaku salah, bukan dia menyalahkan orang lain. Mulai malam ini coba tidak salahkan siapapun atas kejadian yang ada pada diri kita. Sepakat? Ya, di dunia kerja coba cek nanti kalau ada kesalahan, kegagalan bekerja, terus kalau tim kita, kok nasyanu tuh, kena nasyanu, itu berarti dia belum punya karakter taubat. Ajarkan dia cara bertobat. Sudah? Wah, udah dekat jam 10 Pak. Kita harus kebut nomor 2. Istighfar level 3 belum boleh kita sebutkan malam ini ya. Taubat level 3, malam yazuk lam ya'rif, harus sampai dulu baru dijelaskan. Atau minimal kita buka kitabnya di sini biar tabarruknya, ngambil berkahnya lengkap. Tapi itulah cukup lah itu ya, udah naik kelas lah itu, udah jauh itu Bapak Ibu. Dan saya pastikan insya Allah siapa yang beristighfar dengan cara itu 3 kali, 7 kali, 21 kali, 40 kali, 70 kali, pasti di nomor kesekian rasa itu jika dibawa ini ngalir. Bukan karena hidupnya susah, banyak utang, bukan, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, yang dapat memadamkan api neraka itu 2 cairan. Satu, cairan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah, itu orang tobat. Yang kedua, air darah yang bersimbah darah saat jihad fisabilillah. Tapi perhatiin Bapak Ibu, orang yang paling kuat jihad fisabilillah hanya ahli zikir. Yang jihadnya terarah cuma ahli zikir. Tapi hari ini orang-orang yang ingin jihad belum belajar zikir. Padahal di Quran dikatakan, ya, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kamu berjumpa pasukan musuh, fazkurullaha katsira. Itu kalimatnya, fasbutu wadhkurullaha katsira. Tetapkan, jangan gentar, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini gimana nih orang-orang hari ini mengajarkan jihad, ngajak jihad? Karena dia tidak ahli zikir, tidak kenal apa yang dia perjuangkan. Bukan lagi jadi mujahid, tapi mau jahat. Orang Lombok jangan mau kemakan ajaran kejahatan, bukan ajaran jihad. Ulama-ulama ahlus sunnah kita tahu kapan masanya jihad militer, tahu. Kapan jihad fisik kita tahu. Kapan jihad ilmu kita tahu. Dan kita nggak ada urat takut Pak untuk jihad, insya Allah. Takut sama musuh nggak? Musuh itu diri sendiri. Inna a'daika ma baina janbaik. Musuhmu terbesar adalah dirimu sendiri. Dan melawan diri sendiri hanya dengan berzikir ma'rifatullah. Siapa yang kenal diri pasti kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, zikrullah. Bolak-balik di situ lagi. Ini kata Imam Najumuddin Kubro. Ini oleh-oleh kedua malam ini. Jalan terdekat kepada Allah supaya naik dari awam menjadi, dari akhyar menjadi abrar, adalah zikrullah. Dan zikrullah sultanul azkar. Zikir paling tinggi adalah la ilaha illallah.
yang berkalam Sayyidina Muhammad Sayyiduz Zakirin, ahli zikir sealam semesta, yang sampai hari ini, jika sebelum beliau lahir nurnya mengalir di kakek-kakeknya, itu kakeknya merasakan zikir, sumsum tulangnya berzikir. Baca kitab Berzinji, baca kitab sirah, disebutkan di kitab-kitab sirah bahwa kakek Nabi bernama Ilyas, bukan Nabi Ilyas. Dia lagi diam begini, dia mendengarkan sumsum tulangnya, darahnya berzikir menyebut nama Allah. Kata Imam Berzinji, itu nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Muhammad bin Abdullahnya belum lahir, tapi kalau nur sudah ngalir, zikir jalan terus. Sekarang sang Muhammad bin Abdullah sudah dimakamkan di Madinatul Munawwarah, fil Madinatil Al-Munawwarah. Kira-kira nurnya masih zikir nggak? Lah masih. Nurnya masih zikir terus. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Muslim. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat kubra hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah, sehingga tidak ada lagi yang dikatakan, dibaca di bumi Allah Allah. Artinya tidak ada lagi yang memikul nur itu. Berarti zikir Allah Allah bid'ah enggak? Hadis Muslim, apa kata Nabi? Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca, tidak dikatakan lagi, tidak diajarkan lagi, tidak dizikirkan lagi apa? Allah Allah. Hadis sahih giliran hadis begini nggak dipakai, giliran orang tua Nabi masuk neraka disebut pakai. Hadis Muslim, sama-sama Muslim tapi ente nggak Muslim, ente nggak mengambil hadis sahih, itu nggak sahih caranya. Paham di situ bahwa zikir Allah 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 bukanlah bid. Kalau di Quran banyak, kulillah, katakanlah Allah. Kalau katakanlah Allah, gimana caranya? Allah Allah, ya. Di surat Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, sebut Rabbu di dalam dirimu. Siapa Rabbmu? Penciptamu Allah. Surat apa lagi? Al-Muzammil ayat 8, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi, wazkurisma rabbik, wazkur, sebutlah, isma, nama, rabbik, Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Berarti nyebut Allah boleh nak? Nama Allah juga boleh nak? Boleh. Jadi kalau yang sudah belajar zikir itu dari tuan guru, tuan mursyid, jangan ragu lagi cuma karena ada 1-2 video yang tidak mengerti itu, ya. Jangan kemudian ilmu kita rusak. Ada guru bersanad mengajarkan offline, rusak karena kajian online. Itu namanya kurang berakal. Apa kata Imam Najmuddin Kubra? Sultan zikir, afdal zikir la ilaha illallah itu ma'jun, obat. Di dalamnya ada nafi, di dalamnya ada isbat. Nafi isbat la ilaha illallah. Ini boleh dibagi. Tiada Tuhan selain Allah, itu terjemahan. Kalau orang belajar zikir bukan gitu nerjemahinnya. La ilaha illallah. Bagaimana cara memahaminya? Tiada lagi keinginan diri, yang hanya ada keinginan ilahi. Tiada lagi kekuatan diri, yang ada hanya kekuatan Allah. Itu level-level standar itu Pak, lumayan lah itu. Tiada kehendakku kecuali kehendak Allah, tiada mauku kecuali maunya Allah. Coba baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada kehendakku kecuali tunduk kepada kehendak Allah. Kalau begitu, sedih nggak jika ada takdir nggak sesuai kemauan kita? Masih sedih nggak? Kalau sudah baca begitu, seharusnya tidak sedih. Kenapa? Allah itu lebih penyayang kepada hamba daripada ayah kepada anaknya, ibu kepada bayinya.
Ayah ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Allah Rabbul Alamin, menyayangi alam semesta tiada henti. Kalau Allah menginginkan sesuatu pasti baik. Maka takdir baik itu jika orang betul baca la ilaha illallah. Takdir buruk ketika orang salah baca la ilaha, sama-sama baca la ilaha illallah, tapi yang ini bermakrifat, ini tidak bermakrifat. Ini contoh nih, datang ke Tuan Guru, Tuan Guru, saya ini diserang orang, batin saya diserang orang. Kata Tuan Guru, baca zikir la ilaha illallah. Udah dibaca berapa hari masih tembus. Kata dia, sepertinya la ilaha illallah itu tidak mantap. Sepertinya Tuan Guru ini enggak kasyaf. Sepertinya zikir ini tidak oke. Kita cari Tuhan yang baru saja. Boleh, itu paling parah ya. Kalau yang standar kita cari guru yang lain, masih mending tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau baca la ilaha illallah, tiadakan kemauan diri, leburkan kepada kemauan Allah. Itu aja oleh-oleh malam ini. Di kitabnya pasti panjang Pak, tapi saya nggak boleh lebih. Yang boleh-boleh kita buka aja. Wa ma tasyauna illa ayyasha, tiadalah engkau berkehendak kecuali tunduk pada kehendak Allah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, pantaskah kita berkehendak dalam kehendaknya? Pantaskah? Pantaskah kita merasa ada dalam wujudnya? Pantaskah? Pantaskah kita mau sesuatu yang berlainan yang dia mau? Pantas nggak? Nggak pantas. Itu kurang ajar, itu hamba begitu. Ya Allah, aku maunya begini, kok engkau mau begitu, gitu ya. Orang yang ngomong begitu nggak kenal Allah. Itu yang disebut siapa yang kenal diri, kenal Tuhan. Kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasalah kehendaknya, binasalah maunya, yang ada maunya Allah. Maka ra'su kulli khati'ah ma hawat ilaihi nafs. Segala sesuatu keburukan itu yang bersumber dari ego. Segala kebaikan yang bersumber dari kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bahagia? Ingin bahagia? Coba setiap baca la ilaha illallah maknai seperti tadi. Bapak Ibu akan naik dari level akhyar menjadi bro, tapi ya rajin-rajin lah ya. Kenapa? Sudah bertahun-tahun dicekokin terus, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu makna awam, nggak mengena di hati, tidak mengena di hati. Makanya di Banjar ada namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia punya kitab judulnya Kanzul Ma'rifah. Kata beliau, jalan cepat mengenal Allah gimana? Leburkan kehendakmu dalam kehendak Allah. Lemburkan kehendakmu, jadi tidak ada lagi kehendak kita dalam kehendak Allah. Maka jika kita sukses, kita bersyukur, ya Allah terima kasih engkau telah menghendaki kebaikan. Kalau kita gagal, kita katakan ampunkan ya Allah, aku masih menyalahkan engkau. Padahal yang salah Allah, mungkin nggak salah? Nggak mungkin. Kalau salah pasti kita. Nah, inilah supaya sempurna Bapak Ibu, ambil talqin zikir la ilallah dari ahli thariqah ya. Saya mengimbau nih para semua jamaah yang hadir, saya husnuzan ini pasti ingin menjadi abrar. Maka ambillah zikir kita bersanad dari guru, dari guru, dari guru sampai ke lisan Rasulullah SAW. Rasakan bedanya. Jadi zikir yang diambil dari guru akan beda rasanya zikir yang diambil sembari jalan, sembari main, atau yang pakai ancam, diancam sama guru nih. Waktu kecil kita diancam, baca la ilaha illallah pakai rotan. Ya, ini penutup dari saya. Wa in min syai' illa yusabbih bihamdi rabbih. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih, berzikir.
Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Berzikir, bertasbih semua yang di langit, semua yang di bumi. Tapi kenapa bukan yang di langit itu yang jadi khalifah di bumi? Kenapa bukan pohon yang zikir selalu, hewan yang selalu zikir itu yang jadi malaikat, jadi khalifah di bumi? Kenapa juga bukan malaikat? Kenapa kita yang wajahnya tidak sesempurna malaikat, yang kekuatannya tidak sekuat gunung, yang badannya nggak sebesar kerbau, ya kan? Yang hebatnya tidak sehebat air tsunami itu, kalau kuat sekali. Kita nggak sehebat itu. Apa yang membuat kita kemudian menjadi khalifah di muka bumi? Alam semesta berzikir bukan karena mereka sadar dan mereka memilih berzikir. Sedangkan manusia, Sayyidina Adam, menerima amanah berzikir mengenal Allah itu karena dia sadar dia ingin mengenal Allah. Jadi perbedaan kita sama hewan, sama tumbuhan, sama batu, sama air apa? Semua itu berzikir, tapi berzikirnya disebut tabi'i, ijbari, dipaksa oleh Allah, natural. Sedangkan manusia berzikirnya tidak natural, bukan tabi'i, bukan materi, zikirnya spiritual. Makanya dalam doa antara dua sujud ada Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti wajburni? Kalau arti biasa kan tolonglah aku, tapi kalau orang faham Asmaul Husna, min Asmail Husna Al-Jabbar, salah satu nama Allah Al-Jabbar. Kata Imam Ghazali, Imam Zarruq dalam kitab mereka Syarah Asmaul Husna, Al-Maqsad Al-Aqsna. Apa kata beliau berdua? Al-Jabbar, zat yang mengubah sesuatu dengan cara yang mudah dan cepat, dan itu hanya terjadi pada diri insan. Karena manusia memilih untuk berubah, disebut revolusi. Jadi nggak salah juga kalau dulu Darwin bilang apa evolusi, karena dia melihat perkembangan alam itu natural, lama sekali. Tapi kalau manusia, kadang sekedip mata berubah, satu nafas berubah, satu malam berubah. Jangan kemudian memandang sebelah mata. Boleh jadi ada orang maksiat bertahun-tahun, ketemu ahlullah sesaat saja dia berubah sampai matinya menjadi ahlullah. Jangan juga memuji orang taat, dia taat bertahun-tahun tapi masih akhyar, ya, berubah semalam karena penyakit yang menimpa dirinya. Terus dia ngomong, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah zakat, sudah haji, sudah umrah, kenapa masih diuji dengan penyakit ini ya Allah? Kufur nikmat, mati kafir. Kufur nikmat itu terjadi di mana-mana. Oleh karenanya beruntung jadi manusia, ya, bersyukur jadi manusia. Mau orangnya orang Indonesia, orang manapun, orang Lombok, jangan berpikir coba kalau saya anak Presiden Prabowo. Jangan ngomong gitu, Pak. Kalau zaman Soeharto dulu kan orang-orang bergumam, coba kalau saya anak presiden. Nggak usah. Wujuduka ni'matun. Engkau wujud, engkau ada sebagai manusia, itu nikmat besar dari Allah. Ini yang kita syukuri. Maka jadilah orang yang berzikir dengan pengetahuannya, dan pengetahuan hanya dicari, tidak ditunggu. Innamal ilmu bita'allumi, ilmu hanya didatangi, gurunya mesti diminta, gurunya mesti dirayu. Kita diusir, kita datang lagi, kita disinggung, kita nggak boleh tersinggung. Semoga semua yang malam ini hadir adalah orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minas syakirin, wa ja'alna minal muta'allimin, wa ja'alna minal dhakirin zikran kathira. Ya Allah, ya Allah, ya azim, ya azim, ya Allah, ya dhakir, ya mazkur, ya Allah, ya man lahul asma'ul husna, salli ala habibikal mustafa. Ya Allah yang memiliki nama-nama yang agung, tolong sampaikan salam rindu Nabi kepada Nabi yang agung, kekasih yang agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan Nabi, wahai baginda Rasulullah,
wahai ayahanda rohani kami, wahai yang karena Engkau Allah menciptakan alam semesta ini, terimalah salam rindu dari kami, terimalah salam cinta dari kami, terimalah salam permohonan maaf dari kami sebagai umat Engkau, tapi kami belum sempurna mengikuti sunnah-sunnah Engkau. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Dzakir, ya Madhkur, ya Allah yang banyak menyuruh kami mengingatnya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kolbu kami, bantulah lisan kami, bantulah jasad kami untuk mengingat Engkau, untuk menyebut Engkau, untuk berzikir kepada Engkau sebanyak-banyaknya. Ya Allah, Engkau mengabarkan di Quran-Mu, Engkau mengabarkan lewat kekasih-Mu bahwa orang-orang munafik itu sedikit sekali berzikir. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, lindungi kami dari sifat munafik, yaitu sedikit mengingat Engkau. Mereka hanya ingat di saat susah. Tolong ya Allah, bantu kami ingat Engkau baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Allahumma ya Allah, rahmati semua yang hadir malam ini. Izinkan kami semua yang hadir, yang mendengarkan kajian ini, naik dari maqam awam menjadi kepada maqam murid al-abrar, dari abrar menjadi kekasih-kekasih Engkau, yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang Engkau telah sembuhkan penyakit-penyakit rohani mereka, penyakit dalam jiwa mereka, penyakit dalam pikiran mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha mengetahui aib kami, yang maha mengetahui dosa-dosa kami, yang maha mengetahui masa lalu kami, tutuplah semua aib kami dari pandangan Engkau ya Allah, tutuplah semua dosa-dosa kami dari pandangan Engkau ya Allah. Ya Allah, gantilah semua kesalahan kami ya Allah dengan ketaatan. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya man huwa nurun ala nur, nawwir qulubana. Ya Allah yang maha memiliki cahaya, sumber cahaya, penebar cahaya, pencipta cahaya, pengirim cahaya nur Sayyidina Muhammad SAW pada kami. Hati kami gelap ya Allah, pikiran kami gelap ya Allah, jiwa kami gelap ya Allah. Mohon maaf ya Allah, diri kami sangat rusak ya Allah, tabiat kami tidak baik ya Allah. Malam ini dengan keberkahan nama Engkau An-Nur, dengan Al-Quran An-Nur, dengan surat An-Nur, nurun ala nur, beri cahaya kalbu kami yang gelap ini ya Allah, terangi pikiran kami yang masih galau dan rusak ini ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit di dalam jiwa kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi pasangan anak keturunan kami ya Allah, berkahi guru-guru kami ya Allah, berkahi saudara-saudara kami seiman ya Allah. Kirim bantuan kepada semua para mujahid dimanapun mereka berada, kepada semua para da'i, para muallim dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah, ya salam, ya salam, salimna wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa nas'aluka dukhul al-jannah bighairi hisabin wala adab bisyafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka syauqa ila liqa'ik wa liqa'a habibika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita salawat sama-sama, kita tutup majlis dengan salawat Jibril, salawat kerinduan. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ditingkatkan Nabi menjawabnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك lebih kuat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru ali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam الفاتحة يا نسين صلاة الله بنا تعلم ورمض بنا ولا الضالين آمين آمين رب العالمين استجب دعواتنا بسر سورة الفاتحة وبجاه سيدنا الفاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.